Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita kembali lagi untuk tafaqquh fid din, untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore kali ini kita akan mengkaji tentang maqasid as-siyam, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa ini. Apakah hanya sekedar perintah saja? Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, memiliki tujuan daripada syariat puasa ini? Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab yang sangat bagus, kitab yang menjelaskan tentang tujuan-tujuan disyariatkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Maqasid As-Shaum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, al-faslu al-awwal fi wujubihi asyam Ramadan. Yang pertama, pasal yang pertama adalah menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu ayat ini sudah menjadi ayat yang sangat terkenal, menjadi ayat yang sangat benderang terkait dengan perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, ya, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya puasa ini tidaklah hanya di umat ini saja, tidaklah hanya di umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mendahului perintah puasa ini kepada umat sebelum kita, sebelum umat Islam. Kemudian musannif rahimallahu taala menjelaskan maknahu la'allakum tattaqun. Apa yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun? Supaya hendak dengan hikmah diperintahkannya puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kalian hendaknya menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud adalah tattaqunan nara bisaumihi, yaitu bisa menjaga kita, bisa melindungi kita dengan adanya puasa tersebut dari neraka. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah mulianya ketika kita berpuasa, menjalankan puasa dengan menahan dahaga, dengan menahan lapar, dengan menahan nafsu, dengan menahan semua anggota tubuh dan anggota badan kita, penglihatan, pendengaran, mulut, lisan, dan semua yang ada pada tubuh kita, kelamin kita, ya, dalam rangka untuk, ya, ittaqun nar, tattaqun nara bisaumihi, dalam rangka untuk memberikan penjagaan, memberikan tameng atau benteng dari neraka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa tersebut sebagai benteng, sebagai pelindung, ya. Sehingga mari ma'asyiral muslimin, kita benar-benar bersungguh-sungguh menyambut bulan ini, menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki bahwa puasa ini akan menjadi pelindung kita, akan menjadi syafaat kita, maka tentu kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat agung, yang sangat besar, selain daripada ganjaran kemuliaan yang ada di dunia ini. Fa inna shaumahu sababun li ghufrani dzunubi al-mujibati lin-nari. Fa inna shaumahu, karena sesungguhnya puasa yang dikerjakan, puasa yang kita kerjakan, puasa yang kita laksanakan, sababun, merupakan sebab, li ghufrani adz-dzunubi, sebagai ampunan untuk dosa-dosa. Jadi puasa yang kita lakukan, menahan dahaga, lapar, hawa nafsu, dan semuanya ini, min tulu'il fajri ila ghurubiha, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu, ya, merupakan sebab diberikannya ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada dosa-dosa, ya, daripada kekhilafan, kesalahan kita yang sesungguhnya al-mujibati linnar, dosa dan kesalahan kita itu, ya, mewajibkan, mengakibatkan masuknya neraka. Artinya dari
yang sesungguhnya dosa yang telah diperbuat tersebut bisa menyebabkan masuk neraka, tapi karena ada benteng, karena ada penghalang, karena ada pelindung daripada puasa ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dosa-dosa kita mengantarkan kita ke neraka. Masya Allah, tabarakallah. Sesungguhnya kita akan menyambut, akan menjalani hari-hari yang istimewa, hari-hari yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena urusan kita tidak hanya sekedar urusan pahala, tapi urusan kita adalah nasib kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pelindungan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif rahimallahu taala menyebutkan fi sahihain, ya, di dalam hadis sahihain, ya, ini berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu. Ya, di atas an ta'budallaha, artinya di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takfura bima dunahu, dan artinya engkau mengkufuri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, engkau selisih kepada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, berarti mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mewahidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah. Maka di sini disebut dengan istilah yang lain, ala anta abudallah, ini artinya syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Merupakan kalimat tauhid yang menjadi landasan dasar dibangunnya bangunan keislaman yang besar. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Iqamis shalah adalah mudawamatu fis shalah wa itiyanu bihi bi arkanihi wa wajibatihi. Ya, artinya orang yang mengerjakan sholat secara mudawamah, secara istimrar, secara terus-menerus adalah iqamis shalah, artinya orang yang benar-benar mengerjakan sholat dengan menghadirkan rukun-rukunnya, dengan menghadirkan wajibat-wajibatnya, bahkan dengan menghadirkan sunnah-sunnah dan seterusnya. Ini merupakan iqamis shalah, benar-benar mendirikan sholat dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ita'iz zakah. Kemudian Islam dibangun di atas ita'iz zakah, yaitu menunaikan hak zakat, yang merupakan cara bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan harta kita dari hak orang lain. Wa hajjil baiti, dan berhaji di Masjidil Haram, wa shaumi Ramadan, dan Islam juga dibangun di atas bangunan puasa Ramadan. Jadi ma'asyiral muslimin, puasa Ramadan merupakan bangunan daripada keislaman kita. Maka jangan sampai ketika kita sudah diizinkan oleh Allah dengan 4 bangunan, dengan 4 penyangga, 1 penyangga lagi harus kita sempurnakan, harus kita kerjakan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran karena Allah Subhanahu wa taala, supaya 1 bangunan, 1 penyangga ini menjadi penyempurna dari bangunan kita besar, yaitu Islam, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Demikian yang bisa kami sampaikan kaum muslimin, semoga bermanfaat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.